Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, berjumpa lagi di video keempat dari seri panduan menulis review paper ilmiah dengan saya Dr. Dwi Prianta dari Laboratorium Digital Marine Operation and Maintenance Lab, Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS Surabaya. Seperti yang telah kami sampaikan pada 3 video sebelumnya, tujuan dari tutorial atau materi kuliah ini adalah satu, untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa ya, tentang tahapan penulisan review paper dari awal hingga siap terbit. Yang kedua adalah dengan mengikuti tutorial ini diharapkan mahasiswa, terutama mahasiswa pasca sarjana, mampu menemukan topik dan menyusun research gap. Ya, menyusun research gap. Yang terakhir adalah mampu menerapkan struktur dan standar penulisan sesuai jurnal atau sesuai standar jurnal internasional berreputasi. Seperti yang saudara ketahui, serial tutorial ini terdiri dari 7 video tutorial. Video pertama mungkin saudara sudah saksikan, itu mengenai paper review. Video kedua mengenai topik review dan helikopter view. Topik ketiga atau video ketiga mengenai research gap. Nah, ini adalah video keempat mengenai penulisan review paper. Nanti selanjutnya akan ada video kelima dan keenam. Ini sebetulnya adalah satu kesatuan karena topiknya terlalu luas, terlalu panjang untuk dijadikan dalam satu video. Kita bisa menjadi video 5 dan video 6 yang akan mendiskusikan mengenai struktur review. Ya, struktur review dari paper. Struktur review paper. Ya. Dan video terakhir atau video ke-7 nanti akan berisi checklist yang bermanfaat untuk sebagai checklist apa yang sudah kita lakukan terhadap jurnal yang kita tulis, terutama adalah review paper sebelum kita kirim atau kita terbitkan ke jurnal atau ke proceeding internasional. Nah, di video keempat ini ada 2 section 7 dan section 8, di mana section 7 ini akan membahas mengenai tahapan penulisan review paper dan section 8 akan membahas mengenai pemetaan langkah struktur paper ke IMRAT. Nah, di sini. Jadi bagaimana apa yang sudah kita atau akan kita kerjakan di pada saat kita akan menulis review paper ini ada tahap, sebetulnya ada berapa ini? 14 atau 12 langkah, tapi di dalam video ini kita akan simplify menjadi 6 tahap utama. Ya. Kita mulai dari section 7. Jadi di section 7 ini akan mendiskusikan mengenai tahapan penulisan paper. Ini tipikal ya, tipikal kalau kita akan menulis review paper itu, ini bisa kita breakdown menjadi 14 langkah sebetulnya. Apakah ini harus urut? Ya sebaiknya. Tapi somehow nanti saudara bisa skip dari satu langkah ke langkah yang lain, tapi tidak disarankan untuk skip.
Jadi langkah pertama itu adalah menentukan area topik dan tren, kemudian melakukan helikopter view, menentukan pertanyaan riset, menyusun kriteria inklusi atau eksklusinya, kelima mencari literatur, menyeleksi literatur, membaca aktif dan memberi anotasi misalnya. Kemudian kedelapan menyusun tabel literatur, yang kesembilan adalah mengelompokkan tematik atau metodologinya. Yang ke-10 menyusun peta gap, yang ke-11 adalah menyusun struktur outline paper. Nah, yang ke-12 ini menulis perbagian dari struktur paper. Ke-13 melakukan editing dan pengecekan citasi. Yang ke-14 menentukan target jurnal dan kita kirim ke jurnal tersebut. Seperti yang saudara lihat di sini, di intinya itu ada di menulis ini. Tapi sebelum kita bisa menulis ada berapa? 11 langkah yang harus saudara lakukan. Artinya saudara harus investasi banyak waktu di tahap persiapan, ya, tahap persiapan. Nah, untuk keperluan video ini dari 14 langkah ini akan kita rangkum menjadi beberapa langkah utama, di mana langkah pertama sampai ketiga kita akan jadikan satu paket keterangannya karena ini uh, saling berkaitan, ya, saling berkaitan dan masih dekat sehingga kita bisa kumpulkan menjadi satu langkah. Langkah kedua terdiri dari langkah 4, 5, 6. Kemudian langkah besar ketiga terdiri dari langkah 7, 8, 9, 10. Langkah keempat, langkah besar keempat adalah rangkuman dari langkah ke-11 dan 12, langkah kelima mandiri dari langkah ke-13, sedangkan langkah terakhir atau langkah besar terakhir yang ke-6 ya merupakan langkah ke-14. Baik, kita akan masuk ke section 7.1 ya. Section 7.1 ini ada 6 tahapan utama. Jadi dari 16 itu kita kompres atau kita rangkum, kita summary menjadi 6 tahapan ya. Yang pertama adalah menentukan topik dan scope. Yang kedua nanti kita akan bahas pencarian dan seleksi literatur. Pastikan sumbernya berkualitas. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya itu seperti bagian per bagian kita jelaskan secara detail. Nah, sekarang saatnya menyatukan bagian-bagian atau potongan-potongan itu menjadi sebuah gambar besar yang bisa kita gunakan sebagai peta untuk menulis paper review atau review paper. Di langkah ketiga nanti saudara harus melakukan analisis literatur dan identifikasi gap, ya. Analisa literatur dan identifikasi gap. Nah, di sini nanti saudara harus bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan, menganalisa, dan mensintesa dari apa yang saudara sudah kerjakan di tahap 1 dan 2, langkah 1 dan 2. Di langkah keempat, itu mengenai penulisan draft, strukturisasi dan penulisan draft. Kemudian di langkah kelima itu penyempurnaan dan citasi. Dan yang terakhir adalah submission. Submission biasanya tidak bisa langsung diterima, ada beberapa revisi yang harus kita lakukan. Jadi makanya di sini ada submission and review dan revisi jurnal. Nah, di section 7.2 ini akan membahas tahap 1, yaitu menentukan topik dan scope. Menentukan topik dan scope, ya. Untuk bisa menentukan topik dan scope ini, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di potongan-potongan metodologi yang saya jelaskan, ini sekarang kita kumpulkan menjadi sebuah langkah yang konkret. Itu adalah saudara diminta untuk melakukan helikopter view atau membuat helikopter view. Jadi
saudara bisa menggunakan pendekatan helikopter view untuk melihat tren global dan tantangan aktual. Jadi, saudara harus melakukan helikopter view, ya, mau tidak mau. Karena dengan melakukan helikopter view itu kita bisa melihat landscape secara luas dari ujung ke ujung. Nah, dari ujung ke ujung ini ada gap di sebelah mana yang akan menjadi topik review paper saudara. Nah, yang berikutnya setelah saudara melakukan helikopter view, saudara akan melakukan pemilihan topik. Pemilihan topik. Yang perlu dicatat dari pemilihan topik ini adalah pastikan bahwa topik Anda cukup spesifik, relevan dengan bidang studi saudara, dan memiliki literatur yang memadai. Ya, literatur yang memadai. Kenapa? Karena jika tidak relevan dengan bidang studi saudara, kemungkinan besar kalau ini untuk dalam kaitannya dengan penulisan proposal, ada kemungkinan akan ditolak. Tapi kalau misalnya ini dalam penulisan paper, ya mungkin bisa diterima. Bisa diterima sepanjang tulisan saudara masuk akal. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa literaturnya harus cukup. Cukup artinya berapa, Pak? Ya, ada banyak paper yang membahas masalah ini. Ya. Jadi ada cukup literatur yang bisa saudara review. Ya. Minimal berapa, Pak? Ya, 30 sampai 50. Bahkan ada di beberapa paper itu lebih dari 50 paper yang di review. Dan dari sini ada kemungkinan saudara bisa menemukan research gap. Ya, ada kemungkinan saudara bisa menemukan research gap. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya dari menentukan topik dan scope ini, saudara bisa menentukan ruang lingkup atau scope dari tulisan saudara. Apakah fokus pada metode, misalnya, fokus pada metode tertentu atau konteks aplikasi, misalnya hanya untuk kapal LNG, Nah, untuk menentukan skop ini atau untuk mulai mengumpulkan informasi artikel atau jurnal ilmiah, itu saudara bisa menggunakan alat bantu seperti Google, ya, ResearchGate, Google Scholar, atau semacamnya. Nah, yang berikutnya di tahap 2 itu adalah tahap pencarian dan seleksi literatur. Jadi langkah teknisnya itu adalah saudara bisa menggunakan kata kunci, ya, kata kunci dan boolean operator di Scopus atau Web of Science atau database yang berisi artikel ilmiah lainnya. Ya. Kemudian saudara bisa melakukan proses seleksi, ya, proses seleksi dengan memfilter tahun, tipe dokumen, bidang keahlian atau rumpun ilmunya. Kita bisa melakukan seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak. Kemudian biasanya saya melakukan ini, seleksi awalnya itu saya baca judul dan abstraknya secara cepat. Nah, baru seleksi lanjutannya itu kita membaca lebih rinci isi dan metodenya. Isi dan metodenya. Ini ada tips. Targetnya adalah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak, berapa paper yang harus kita review, berapa paper yang harus kita baca, yang kita citasi. Ya. Ini rule of thumb-nya minimal 30 sampai 50 literatur utama. Kemudian saudara bisa mendokumentasikan ini
dalam bentuk Excel, ya. Apa Pak yang didokumentasikan? Misalnya judulnya apa, metodenya apa, hasil utamanya apa, kontribusinya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu bisa saudara mulai tabelkan. Saudara bisa mulai tabelkan, ya. Nah, di langkah ketiga atau langkah utama yang ketiga, saudara mulai melakukan analisa literatur dan menulis gap, ya. Mulai menganalisa literatur dan menulis gap. Nah, langkah teknisnya adalah saudara kelompokkan literatur, ya, kelompokkan literatur yang saudara sudah kumpulkan tadi, saudara download dari database artikel. Itu berdasarkan apa, Pak? Bisa berdasarkan tema atau subtopiknya, metode, teknologi, objek studi, hasil, dan kontribusi. Nah, saran saya saudara buat satu folder kalau dalam bentuk datanya dalam bentuk digital. Hampir semuanya dalam bentuk digital sekarang. Kecuali kalau saya dulu tahun 90-an itu ya harus dalam bentuk hard copy. Jadi saudara bisa kumpulkan dalam sebuah folder, saudara beri nama, ya nama yang spesifik berdasarkan kelompoknya misalnya, kemudian berdasarkan metodenya. Jadi biasanya saya memberi nama file saya itu di depannya itu misalnya ada AIM. Berarti paper ini mendiskusikan mengenai Asset Integrity Management. Terus baru diikuti oleh judulnya. Sehingga saya mudah untuk mencari paper yang sudah saya download. Kemudian misalnya paper itu membahas mengenai failure mode. Nah, maka di bagian awal dari nama filenya saya kasih kode FM atau failure mode. Begitu seterusnya. Nah, kemudian saran saya lagi, saudara gunakan mind map ya. Selalu saya ulang-ulang, gunakan mind map untuk membahas atau mempelajari, mengelompokkan dari paper yang saudara sudah kumpulkan. Karena saudara pasti nanti akan mengalami banjir informasi karena banyaknya artikel yang membahas masalah suatu topik yang sedang saudara geluti karena memang di era sekarang ini informasi sudah sangat luar biasa banyaknya. Sehingga begitu saudara saudara ketik satu kata kunci di database itu mungkin akan muncul ratusan sampai ribuan judul paper. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan visualisasi, misalnya tabel, diagram, peta tematik. Nah, ini masih belum di dalam tulisan ya, Bapak Ibu atau Mas Mbak. Ini saudara nanti harus secara aktif melakukan catatan, membuat catatan atau rangkuman. Nah, saran saya tadi ya, biasanya saya memakai mind map untuk merangkum informasi itu sehingga pada saat saya menulis tinggal informasi itu yang sudah dirangkum dalam mind map itu tinggal saya rujuk ulang, oh ini ada di file ini, ada di folder ini dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita gunakan visualisasi dalam bentuk tabel, diagram, peta dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai bisa mengidentifikasi hal-hal yang sudah banyak dibahas dan celah yang belum tersentuh. Kemudian proses ini akan menghasilkan draft awal, bagian discussion and gap statement. Nah, jadi dari sini nanti saudara akan menemukan bagian awal dari gap, ya, dari awal gap. Nah, disinilah kemampuan analisis Anda diuji. Jadi kemampuan analisa saudara diuji dengan mengolah banyaknya informasi. Dengan mengolah banyaknya informasi menjadi sebuah informasi baru yang lebih komprehensif, yang merupakan sintesa dari berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya.
Nah, di langkah berikutnya atau tahap keempat, ini eh, mendiskusikan mengenai struktur dan penulisan draft. Nah, struktur dan penulisan draft. Jadi mulai di sini Ibu Bapak, Mas Mbak sudah mulai menulis draft, menulis draft. Kita mulai dari abstrak, misalnya menulis abstrak. Usahakan dalam menulis abstrak itu fokus, ringkas, mencerminkan keseluruhan isi. Nah, ini masih rumahnya lah istilahnya kalau kita membangun rumah itu adalah kita pondasi, kemudian kita bagi area rumah kita ini dengan eh, ini berapa di ruangan apa dan ruangan apa gitu ya. Jadi ada abstrak, ada introduction. Introduction ini berisi nanti latar belakang, urgensi, tujuan, dan kontribusi. Kemudian ada lagi metodologi. Nah, di metodologi nanti akan harus saudara tulis bagaimana saudara mendapatkan informasi, bagaimana saudara mengolah informasi, bagaimana saudara mensintesa informasi. Ini harus ditulis di metodologi. Gunanya untuk apa, Pak? Agar kalau ada peneliti atau penulis lain mereplika penelitian saudara atau studi saudara, itu bisa traceable. Seperti itu. Nah, di bagian keempat nanti ada body. Body ini ya, biasanya berisi result, ya, isi tesa atau tematik atau kronologinya. Kemudian di bagian kelima itu ada discussion. Jadi discussion. Jadi sebelum sampai ke conclusion, terus sebelumnya kita mendiskusikan. Ada satu section yang namanya discussion. Jadi discussion ini mendiskusikan apa yang saudara sudah lakukan, apa yang saudara sudah temukan. Nah, ini saudara diskusikan mengenai ini isinya apa, Pak? Ya, analisa saudara yang lebih mendalam dan identifikasi gap. Nah, kemudian di akhir kita memiliki eh, satu section yang namanya conclusion atau kesimpulan. Conclusion atau kesimpulan. Di mana ini nanti berisi ringkasan kontribusi dan kira-kira arah ke depannya mau kemana. Nah, di bagian section 76 ini tahap kelima, ini adalah penyempurnaan sitasi. Ya. Jadi biasanya saudara harus double check apa yang saudara sudah tulis, misalnya dari sisi bahasa, grammar, kejelasan, alur logis dan seterusnya. Kemudian format, ya format ini penting karena biasanya ada paper yang di reject karena tidak patuh format. Kalau dalam editing biasanya jurnal itu memberikan format yang harus diikuti agar tujuannya apa, Pak? Satu seragam, dua apa? Ya agar terlihat seragam, kemudian terlihat rapi juga. Nah, kemudian pastikan bahwa sitasi yang saudara tulis itu stylenya atau gaya menulisnya itu sesuai dengan yang diminta oleh jurnal atau proceeding tersebut. Ya, pastikan eh, sitasinya itu sesuai dengan gaya atau style dari jurnal tersebut. Ada banyak style, ada IPA, ada IEEE, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau sudah tahap ini, itu saya memakai alat bantu. Alat bantu. Kita terus terang aja, bukan native speaking, bukan English native speaking, atau bukan English native speaker. Sehingga kita masih perlu alat bantu untuk mengecek
grammar kita. Saya biasanya memakai Grammarly yang versi premium. Jadi saya biasanya memakai Grammarly yang versi premium. Saya juga memakai Quillbot, tapi juga versi premium juga. Ya, versi premium juga. Kemudian saya biasa juga pakai Mendeley untuk mengelola atau menata daftar citasi saya. Karena apa? Karena dengan Mendeley itu pada waktu kita menulis kita tinggal recall, kita tinggal panggil eh, referensi yang sudah kita database itu. Nah, kita masukkan ke tulisan kita. Nah, kemudian otomatis akan di-generate di misalnya saudara letakkan di section terakhir. Nanti begitu kita recall dari Mendeley itu akan secara otomatis tertulis di daftar pustakanya atau referensinya. Nah, saudara nanti bisa memilih gayanya menulis referensi itu pakai gaya apa, karena di Mendeley itu sudah mendatabase berbagai gaya penulisan citasi dari berbagai standar. Ya. Nah, di tahap ke-6 atau tahap terakhir dari penulisan paper ilmiah atau dalam hal ini adalah paper review di sini, itu adalah saudara memilih jurnal yang sesuai. Pilih jurnal yang sesuai. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, tema jurnal itu apa? Misalnya engineering. Engineering itu kan banyak. Ada naval architect, ada marine engineering, ada chemical engineering, ada material science, dan seterusnya. Nah, itu pastikan tema jurnal saudara itu sesuai dengan tema dari publish jurnal tersebut. Atau kalau saudara mengikuti seminar atau conference, pastikan paper saudara masuk dalam tema dari seminar dan conference tersebut. Ya. Dan secara administratif nanti saudara diminta publish pada proceeding, misalnya kalau saudara ikut seminar, di mana proceeding itu nanti diterbitkan oleh penerbit yang memiliki kualifikasi Q4 misalnya. Nah, kalau jurnal nanti ada yang Q1, Q2, dan Q3, Q-rank, Scopus Q-rank. Nah, kemudian pada tahap ini juga saudara perlu mengecek atau memeriksa sekali lagi apakah author guideline yang disyaratkan oleh penerbit itu saudara ikuti, ya. Jadi ikuti author guideline secara lengkap, ya. Jadi author guideline secara lengkap dan ketat. Kemudian siapkan dokumen pendukung, ada cover letter kalau misalnya ini jurnal, tapi kalau biasanya sekarang itu kalau conference itu saudara tinggal upload di web tertentu, panitia akan menunjuk web tertentu, biasanya dalam Waresir. Nah, itu nanti saudara bisa upload keperluan dokumen yang diperlukan di web tersebut, ya, mulai dari cover letter, respon, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang perlu saudara garis bawahi adalah proses review ini kalau jurnal, ya, kalau jurnal itu memang cukup lama, tergantung dari satu indeks jurnal tersebut terindeks di Scopus ranknya Q berapa. Semakin tinggi Q-nya, Q1 itu biasanya waktu yang diperlukan cukup lama. Jadi ini menjadi pertimbangan saudara, karena apa? Karena penerbitan paper yang saudara tulis itu berkorelasi dengan cepat atau lambatnya kelulusan saudara di program pasca sarjana. Itu sebabnya mulai awal saudara saya minta atau saya sarankan untuk mulai mengumpulkan informasi dan mulai belajar menulis paper yang berstandar internasional. Jadi
Untuk jurnal itu bisa memakan waktu 2 sampai 6 bulan. Ya, persiapkan diri untuk revisi minor maupun major. Nah, di tahap ke-8, jadi di tahap ke-7 tadi adalah versi ringkas dari bagaimana kita menulis section-section yang ada di paper review. Ya. Nanti di video ke-5 dan video ke-6 masing-masing item mulai dari judul, abstrak, introduction, metodologi, result, discussion, dan seterusnya itu akan kita bahas lebih detail satu per satu. Nah, kalau tadi saudara perhatikan, kita akan memiliki 14 langkah yang kita sederhanakan menjadi 6 langkah utama ini. Ya, 6 langkah utama ini. Nah, 6 langkah utama ini nanti akan berkorelasi dengan tulisan saudara, paper saudara. Nah, jargon yang banyak dipakai itu adalah IMRAT atau IMRAT, di mana I itu adalah introduction, M-nya itu adalah methods, R-nya itu result. Result di sini adalah hasil. Jadi ini adalah review body-nya. Jadi ini yang mungkin yang paling banyak di sini nanti di sini. Ya. Kemudian ada discussion, nah, sebelum ke conclusion. Nah, langkah-langkah ini nanti harus bisa kita petakan ke dalam tulisan kita di sini. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di video ke-5 dan video ke-6. Di video kali ini saya cuma memberikan rangkuman awalnya saja. Jadi di langkah pertama sampai langkah ke-6 ini, misalnya langkah pertama adalah menentukan topik dan ruang lingkup, itu nanti saudara bisa jumpai upaya atau yang saudara lakukan di sini itu nanti tercermin di introduction. Tulisan akan ternampak atau muncul di introduction, menjelaskan konteks, urgensi, dan arah review. Nah, pencarian dan seleksi literatur itu nanti akan muncul di metodologi. Jadi, apa yang saudara lakukan di sini harus direcord, nanti saudara tuliskan secara detail dan rinci metodologinya. Nah, kemudian analisis literatur dan identifikasi gap itu nanti ada di body, di result ya, di result, dan ada di discussion. Ada di discussion, terutama ada di discussionnya. Karena di body itu biasanya mendiskusikan bagaimana saudara mensintesa informasi yang saudara sudah kumpulkan. Ya. Kemudian penyusunan struktur dan penulisan ini ada di semua bagian, mulai dari IMRAD. Ya. Kemudian revisi, citasi, dan penyempurnaan ini ada di semua bagian. Biasanya koreksi itu ada mungkin di bagian introduction, ada di metodologinya, dan seterusnya. Kemudian ya yang keenam ini tidak ada hubungannya dengan penulisan, tapi juga turut menentukan apa, Pak, submission. Ya. Jadi pada waktu kita submit, dan biasanya tidak langsung diterima, pasti ada revisi, dan seterusnya. Nah, itu adalah materi video keempat yang berisi langkah-langkah yang saudara harus lakukan. Setelah di video nomor 1 sampai 3 itu saya bahas elemennya satu-satu. Di video keempat ini kita integrasikan sebagai introduction untuk menulis paper lebih detail di video ketiga dan maksud saya di video kelima dan video ke-6. Ini adalah akhir dari tutorial video keempat, ya, dari 7 video tutorial yang insya Allah akan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tutorial video kelima, 6, dan 7. Jika saudara memiliki pertanyaan atau sesuatu untuk didiskusikan, silakan temui saya di kampus atau hubungi saya lewat WA kalau saudara berada di luar kota. Tapi saya lebih prefer face to face, ketemu di kampus, karena diskusinya bisa lebih lama, bisa lebih intens, dan seterusnya.
Oke, kita akan akhiri sesi ini dengan doa kafaratul majelis supaya apa yang kita pelajari di video tutorial ini menjadi sesuatu yang barokah dan bermanfaat nantinya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.